Kami tahu ketika Yesus ada di dalam jiwa kami, Engkau yang memberikan kami kebahagiaan, Engkau yang memberikan kami kepuasan Tuhan. Dunia tidak bisa menjamin kebahagiaan, kepuasan dalam jiwa kami, tapi Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus menempatkan Tuhan di posisi yang terutama dalam hidup kami, karena Engkaulah jawaban dari segala di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya pagi ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Tuhan yang luar biasa. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur, kita terus harus memperkatakan luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah mengatasi kejenuhan. Namanya manusia itu ya, jenuh itu biasa. Siapa yang hari-hari ini lagi jenuh? Enggak ya? Puji Tuhan, berarti gak usah khotbah ya. Karena semua sudah tidak jenuh. Saudara, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Ya, dan memang yang namanya jenuh itu biasa. Bahkan ya, beberapa ahli berkata sesuatu yang diulang selama 21 kali itu akan menjadi rutinitas yang akan membosankan dan menjenuhkan. Ya, itu memang sudah dari sananya sebagai manusia. Itu saudara beli tas baru, ya coba pakai sebulan udah bosan. Ya enggak ibu-ibu? Yang sering beli tas enggak usah angkat tangan. Ya, tapi itulah manusia. Nah, saya mempelajari saudara, kenapa sih orang itu bisa jenuh atau bosan? Ya. Jadi tahun 2012 itu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli psikologi ya. Mereka membuat sebuah penelitian kenapa sih manusia itu bosan? Ya, ini berdasarkan penelitian loh. Kita harus mengkaji dari segi ilmu pendidikan dan juga firman Tuhan. Ya, dan mereka mendapatkan ya, kenapa orang bisa bosan dan jenuh itu adalah sebuah kombinasi dari kurangnya hormon bahagia ya, dan ketidakpuasan akan sesuatu dalam hidup. Jadi orang bisa jenuh, bisa bosan karena kurang hormon bahagia dan ada rasa tidak puas. Ya, jadi ternyata memang di tubuh manusia itu ada yang namanya hormon bahagia. Jadi bahagia itu enggak bisa dibuat-buat, apalagi pura-pura. Ya, karena itu sesuatu yang muncul dari dalam diri. Pura-pura tok capek, malah tambah stres. Ya, dilarang pura-pura bahagia. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura bahagia kau. Ya, nanti kau capek sendiri kalau pura-pura bahagia. Orang itu enggak bisa pura-pura bahagia karena dari muka kelihatan. Ya, kalau pura-pura bahagia. Nah, ada cara dari segi dunia kesehatan untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Saya bahas dulu dari segi ilmu pendidikan ya, karena saudara mungkin jarang baca. Ya, tapi saya mau membaca, jadi saya dapat ilmunya, saya bagikan. Saya bukan ahli kesehatan, bukan. Tapi saya membaca, mengumpulkan dari berbagai info dan ilmu. Ya, orang itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan itu bisa. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kebutuhan tubuh itu bicara tentang hormonal. Ya, kalau hormon manusia itu tidak stabil, maka hidupnya juga tidak stabil. Nah, hormon bahagia itu penting dalam tubuh manusia. Bagaimana kita bisa meningkatkan hormon bahagia? Yang pertama, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita harus bersosialisasi, ketemu orang. Amin. Ada orang kalau jenuh, bosan, stres, mengurung diri di kamar, makin stres. Ketemu orang saudara. Ya, kalau lagi jenuh datang ke kafe sini, makan minum ya toh, tapi jangan lupa bayar. Ya, karena kalau saudara nggak bayar nanti Pak Adi yang stres gantian. Ya, jadi kita perlu beraktivitas di luar ruangan. Kalau saudara kerja di kantor terus menerus kena AC, nggak lihat udara luar, stres loh saudara. Ya, atau ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak
istri-istri itu ya, jadi banyak ternyata tingkat stres yang paling tinggi di Indonesia itu ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, sudah dia kerja dari pagi sampai sore, dikasih gaji 2 juta suruh cukup lagi. Ya enggak ibu-ibu? Stres enggak? Oh enggak stres juga ya. Ya udah dikurangi aja gajinya Pak. Ya, iya dipikir cuma bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak itu menuntut, aku ini stres loh, kerja cari uang tapi kau masih keluar rumah. Masih lumayan dapat penghiburan. Nah, ibu-ibu yang di rumah terus ini, yang menghadapi anak, yang menghadapi ini tuh stres. Jadi bapak-bapak sesekali aja istrimu keluar. Amin. Ya, walaupun enggak usah pergi makan, enggak usah, kalau kau pelit ya kebangetan. Ya, bertobat ya bapak-bapak. Ajak aja dia jalan naik motor gitu ya. Saya dulu saudara kalau udah stres di rumah, ya suami mau pergi kemana saya? Naik, mau isi bensin, ikut saya cuma isi bensin. Ya, tapi karena kadang dia kasihan mampir makan bakso yuk, lebih senang lagi tuh, hormon bahagia naik. Amin bapak-bapak. Kalau kau melihat rumah tanggamu diberkati, ya istrimu harus punya cukup kebahagiaan. Ya, bukan cuma kau saja. Jadi kita yang kedua saudara, selain kita ketemu orang, melihat udara luar, loh sekarang saudara di Jepang, di negara-negara besar, penyembuhan penyakit terutama cancer itu nggak lewat medical lagi, nggak pakai obat-obat, mereka disuruh pergi ke hutan, jalan kaki nggak pakai sandal, pegang pohon, karena bumi ini punya ya magnetik, ya elektromagnetik, kelistrikan yang itu kalau dia mengalir dalam tubuh manusia sebenarnya bikin kita sehat. Tapi manusia sekarang udah pakai sepatu, nggak pernah lagi kena, nggak pernah injak. Nah itu makin sombong, udah nggak pernah injak tanah, nggak pernah injak bumi. Ya, nah itu sekarang di Jepang orang sakit disuruh ke hutan, pegang pohon, injak, nggak pakai sepatu, injak tanah. Ya, itu kita juga harus mulai banyak. Jadi tanpa disadari kebiasaan hidup manusia sekarang itu membuat manusia itu makin stres. Yang berikutnya olahraga. Ternyata kalau kita olahraga itu meningkatkan hormon kebahagiaan saudara. Ya, dopamin, ya itu meningkat kalau kita lari. Ya, membakar itu ada kardio, pembakaran, ya, atau lakukan olahraga apapun. Ya, kalau saudara stres, jenuh, lari-larilah saudara. Lari dari kenyataan toh. Nah, ini paling cepat. Lari dari kenyataan itu bikin bahagia juga. Ya, jadi lari saudara, walaupun cuma keliling rumah, jalan pagi, kena matahari, itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah kita ini kan udah jarang-jarang kena matahari toh, karena sudah ada mall matahari. Jadi udah jarang kena matahari, perlu kena matahari pagi-pagi ya, supaya hormon kebahagiaannya itu naik. Saya kemarin latihan tinju saudara, ya. Jadi sebenarnya sih saya tidak berniat ikut tinju, tapi ini Pak Andre ini dia ternyata juga pendeta, dia mantan petinju internasional kan. Ya jadi dia ajak saya, ya itu anak-anak ditertibkan dulu supaya kita punya hormon stres tidak naik ya. Supaya ada hormon kebahagiaan, ya. Jadi saudara waktu dia bilang, "Bu, ayo ibu tinju Bu di tempat saya Bu," ya. Aduh dalam hati saya kok ngapain tinju gitu ya, saya abaikan saja. Ayolah Bu, dia datang ke rumah bawain saya kue, mau nyogok supaya saya ini ikut tinju di tempatnya dia. Saya nggak mau juga, akhirnya saya pergi pelayanan kemarin ke Surabaya, ke Solo. Tiba-tiba saya pulang di rumah, kenapa ada sarung tinju 5? Saya tanya sama orang rumah, ini dari mana? Dari Pak Andre. Astagfirullah, kenapa dia sudah kirim sarung tinju begini kita? Ya kalau udah dikirim kan enggak enak ya saudara ya. Pintar juga dia. Akhirnya suami saya bilang, ya ayolah. Jadi karena dia kasih sarung tinju itu, kita pulang-pulang pelayanan, suami saya pakai sarung tinju, saya juga pakai. Kita berdua dulu bertinju di rumah. Ya di syuting sama anak saya. Ya saya pikir enak juga ya bertinju, ternyata bisa melampiaskan perasaan. Ya, tapi jangan dipakai di rumah kalau berantem suami istri, bahaya ya. Karena ternyata sarung tinju itu sakit loh kalau kena. Akhirnya kita pergilah ke tempatnya dia kemarin. Tinju saudara, ya wah. Latihan dulu, ibu pukul ya kanan kiri, kenceng Bu, kenceng. Terus anak saya ikut, pulang dia bilang, "Ih Mam, bagus juga ya melampiaskan emosi loh."
Kata anak saya, melampiaskan stres. Terus saya bilang gini, emang lu stres? Emang anak muda stres? Mami itu jangan pikir kita anak muda enggak stres loh. Kamu stres apa? Pergi kuliah bangun pagi tiap hari. Ya rasanya bosan, stres, jenuh. Aku juga itu nyetir ke kampusku 45 menit. Mami pikir itu enggak bosan. Oh, tapi tadi aku tinju itu mam tak lampiaskan. Bener juga ya bapak-bapak. Tapi jangan tinju orang. Kenapa orang bisa tinju orang? Itu bagian dari melampiaskan perasaan, melampiaskan hormon stres. Iya ternyata wah enak juga ya. Jadi saya juga olahraga itu sangat baik untuk meningkatkan hormon bahagia. Kenapa orang nggak olahraga itu gampang sakit, gampang stres? Karena ternyata kau nggak punya hormon bahagia. Ini secara kesehatan dulu ya. Jadi tolong tingkatkan, ketemu keluarga, ketemu orang lain. Kalau saudara stres, ajaklah anak istrimu dengan orang tercinta pergi ke mall. Biar cuma makan apa gitu di luar. Yang penting itu kebersamaannya ya. Penting saudara, karena hari-hari ini stres itu meningkat. Tiba-tiba orang bunuh diri, tiba-tiba orang bunuh orang. Nah, itu akibat dari kurangnya hormon bahagia. Orang kalau bahagia mana mungkin dia bunuh orang, benar nggak? Itu anak itu bilang iya betul. Ya terima kasih adek ya. Orang kalau bahagia nggak mungkin bunuh orang. Kenapa orang bunuh orang? Karena tidak bahagia. Ada rasa tidak puas. Nah waktu kita nggak puas dan kita tidak bahagia, maka kita ini jenuh, bosan. Nah sekarang dari firman Tuhan. Karena Alkitab itu berkata kita diciptakan tubuh, jiwa, roh. Sebaliknya kalau kita cuma dengan cara-cara tadi olahraga ya ini mungkin itu hanya di dalam tubuh. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu datang dari jiwa. Bagaimana jiwa dan tubuh bisa bahagia kalau roh kita ini kuat. Nah orang kalau cuma bahagia karena olahraga, nah itu dibilang pura-pura bahagia. Karena sesungguhnya roh dan jiwanya tertekan saudara. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan dikatakan di sana. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Coba kita baca bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah ini saudara, ciri-ciri orang yang tadi jangan ini dulu. Ciri-ciri orang yang kekurangan hormon bahagia, yang jenuh, yang bosan, itu mereka itu lelah ya dan tidak punya semangat, tidak berdaya ya. Apalagi udah jenuh ditambah lagi dengan persoalan dan beban kehidupan yang berat. Ya, tetapi ayat ini berkata Tuhan itu memberi kekuatan ya kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita perlu dekat Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan gak saudara? Melelahkan loh. Mau saudara pendeta, mau saudara dekat dengan Tuhan, apapun hidup ini melelahkan. Kita pengkhotbah berkata, ya, Salomo menulis, aku melihat segala yang dilakukan manusia di bawah matahari ini, mereka bekerja dari pagi sampai malam cari uang, itu hanya melelahkan diri. Dan Tuhan ya menciptakan manusia ini di bawah matahari dikatakan untuk melelahkan diri saja. Lelah saudara hidup ini. Bangun pagi kita ada dalam sebuah rutinitas kerja. Belum lagi ada masalah. Ya, seringkali kita merasa lelah enggak saudara? Lelah. Tidak dipungkiri mau pendeta pun saya kadang sudah baru pulang dari luar kota capek sekali. Ya suami saya bilang saya ayo syuting loh mesbah doa. Capek enggak? Capek. Kadang jenuh enggak? Jenuh. Kadang bosan enggak? Bosan. Lelah enggak? Lelah. Tapi setiap kali kelelahan itu datang, saya bilang Tuhan, Engkau kekuatanku. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik buat hidupku. Siapa yang bisa memulihkan kita? Yang pertama diri kita sendiri ketika kita mau datang kepada Tuhan.
Ya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan?